Jadi, kita mulai cerita seru ini dari tahun 1549 saat misionaris Francis Xavier, yang mungkin lebih keren dibandingkan pahlawan super manapun, datang ke Jepang dengan membawa kabar tentang agama Kristen. Dia dibantu sama orang Jepang, ya, seperti pahlawan yang punya sedikit. Awalnya sih, misi ini diterima dengan tangan terbuka, tapi, ya, seperti pengalaman dating yang gagal, penolakan pun akhirnya datang. Nah, di kalangan elit seperti panglima perang, agama Kristen sempat jadi tren, kayak fashion item terbaru gitu deh. Mereka mulai tergoda, apalagi dengan situasi politik yang bikin mereka merasa seperti penguasa tanpa kekuasaan. Jadi, mereka pun terbuka untuk pengaruh luar, sih, kayak orang yang mau nyobain makanan internasional untuk pertama kali. Tapi tunggu dulu. Saat agama Kristen mulai tersebar, tiba-tiba kuil Shinto dan Candi Buddha dibongkar. Ini bikin konflik jadi seperti episode drama yang penuh intrik. Jadi, bayangkan aja, orang-orang yang biasanya chill-chill di kuil jadi panik, dan penganiayaan terhadap penganut agama tradisional mulai terjadi. Drama dimulai, bro. Kemudian, muncul deh dekret Bateran yang dikeluarkan oleh Hideyoshi, yang bikin kegiatan misionaris di Jepang dilarang, kayak larangan nonton film di sekolah saat ujian. Ini mencerminkan ketidakpercayaan Jepang terhadap pengaruh luar, dan kebijakan ini bikin agama Kristen merasa seperti pahlawan yang terbuang di dunia lain. Nah, yang bikin cerita ini semakin seru adalah penyaliban 26 martir di Nagasaki tahun 1597. Ini bukan hanya sekadar aksi, bro, tapi jadi simbol perlawanan umat Kristen. Bayangkan, mereka dikorbankan seperti bintang film di akhir yang tragis. Gak ada happy ending di sini, ya? Jadi, kita lanjut ke pemerintahan Tokugawa Ieyasu yang juga gak kalah galak. Mereka melanjutkan penganiayaan, termasuk pembantaian besar Gena tahun 1622. Ini seperti episode lanjutan dari serial Kekerasan di Jepang yang gak ada habis-habisnya. Orang-orang Kristen lagi-lagi merasakan tekanan yang konsisten, kayak diet yang gak pernah berhasil. Ada 2 imam yang diselundupkan, tapi sayangnya mereka ditangkap setelah kapal mereka diserang. Nasib tragis menanti mereka dan Hirayama setelah mengaku sebagai misionaris. Ini seperti ketangkep basah lagi baper di media sosial, bro. Gak ada ampun. Reaksi pemerintah Jepang? Sangat keras. Eksekusi publik dan penyiksaan jadi metode utama untuk menekan umat Kristen. Mereka mungkin berpikir, kalau mereka gak mau merunduk, kita bikin mereka merasakan drama yang lebih mendalam lagi. Kalau mau bikin film, ini pasti jadi genre horor. Tokugawa Iemitsu yang ganteng meneruskan kebijakan anti-Kristen yang ketat, sama kayak generasi penerus yang selalu baper di medsos. Dia mendirikan lembaga inkuisisi untuk menumpas umat Kristen, kayak superhero jahat yang gak mau lihat orang bahagia. Ya ampun, sepertinya ini tidak akan menjadi film romcom. Eksekusi dilakukan di area Tamachi Edo untuk intimidasi. Tempat ramai dipilih supaya para daimyo yang hadir merasa tertekan, seperti saat kita ditanya tentang nilai rapor di depan teman-teman. Momen-momen ini bikin mereka merasakan beban yang tak terkatakan. Kemudian ada pemberontakan Shimabara tahun 1638 yang melibatkan banyak umat Kristen. Ini dipicu oleh kondisi sosial yang menindas dan kelaparan. Bayangkan, orang-orang sampai harus memberontak untuk mendapatkan makanan. Ini benar-benar drama yang bikin susah tidur, bro. Setelah semua penganiayaan yang terjadi, umat Kristen terpaksa menyembunyikan iman mereka. Mereka dikenal sebagai Kakure Chirishitan yang beribadah diam-diam, kayak ninja yang sembunyi dari musuh. Meskipun dalam risiko tinggi, mereka tetap menjaga iman, dan itu sih, bisa dibilang, perlawanan yang mendebarkan.